welcome back di Niki Channel. Kenalin, nama gue Niki. Spits nama sih, sebenarnya nama gue Ninik. Gue berasal dari Mojokerto dan sekarang tinggal di Jerman sekitar 10 tahun. Di video kali ini gue mau berbagi info guys, gimana kita bisa beli rumah yang kita tinggalin sekarang ya, yang di Jerman. Dan gimana sih prosesnya dan kenapa kita membeli rumah yang berbasis second ya. Jatuhnya kita renovasi sendiri. Next video gue bakal berbagi info dari before and after ya. Gimana sih kita merenov rumah kita sendiri dari kamar mandi, dari ruang tidur tempat aku kerja. Dan gue bakal share kalau memang kalian tertarik. Jadi lebih jelasnya di video kali ini gue mau jelasin kenapa kita kok memilih rumah second daripada rumah yang baru. Kedua, berapa sih biayanya kira-kira nih untuk pembelian rumah di Jerman. Jadi setiap Bundesländer, apa sih lebih tepatnya provinsi kali ya. Kalau gua salah tolong koreksi di bawah. Jadi di Jerman itu ada 16 Bundesländer guys. Dan gua tinggal di salah satu Bundesländer paling ujung, paling atas, namanya Schleswig-Holstein. Di situ paling mahal pajak untuk pemberian rumah. Lah, detail komglai habis ini guys. Jadi di video kali ini gue lebih tepatnya mau berbagi info pengalaman gue kenapa dan berapa yang kalau kalian pengen banget beli rumah di Jerman, gimana prosesnya. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang tertarik dan semoga saja pengalaman aku bermanfaat buat teman-teman yang ada di luar sana. Oke, stay tune. Jadi kita mulai dari part 1 dan kenapa. Jadi kenapa kita beli rumah second daripada bangun baru? Sebenarnya guys, lebih tepatnya kalau aku ada memang kemampuan, maksudnya kemampuan di sini finansial ya. Karena alasan pertama kenapa kita beli rumah second itu alasannya banyak sebenarnya. Salah satunya paling atas itu cari tanah di Jerman tuh nggak gampang. Jadi susah banget. Kalian harus rebutan. Kalau pengen tinggal di kota itu mahalnya minta ampun. Semakin kalian di tengah kota itu bukan berarti langsung mahal ya, tapi rata-rata paling mahal daripada kalau kalian tinggal di desa. Sama dong, kayak di Indonesia pun seperti itu. Dan kita mencari tanah yang kosong untuk bisa dibeli saja dengan harga yang kita mampu dan terjangkau itu hampir nggak mungkin gitu loh. Jadi kita udah cari-cari ke sana hampir 8 bulan guys. Kita nyari rumah, nyari tanah yang mungkin bisa kita beli dengan budget kita, ternyata not make sense. Pada endingnya kita nemuin solusi yaitu beli rumah bekas dan kita renov sesuai dengan budget yang kita punya gitu. Jadi solusinya adalah kita beli rumah yang di dekat kota, jadi nggak benar-benar di pusat. Maksudnya dari stasiun kereta tuh sekitar 10 menit ya, jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Dekat rumah saya tuh 50 meter sebelah kanan itu langsung ada halte bus. Jadi nggak perlu jauh-jauh jalan ya. Maksudnya udah depan rumah, deket nih 50 meter, udah tinggal jalan aja. Dan enaknya kalau tinggal di tengah kota itu kita bisa cepet langsung ke tempat kerja ya. Bisa naik sepeda, mau naik motor, ataupun naik bus, atau naik mobil. Jadi lebih cepat. Pemikiran saya pribadi, sebenarnya kita bisa beli tanah. Waktu itu ada tanah, bayangin nih, gue mau cerita sedikit. Jadi di Jerman tuh gila banget, sumpah. Jadi kita dulu tuh beli rumah di Indo, di perumahan itu tinggal milih, bayangin coba di Indonesia tuh tinggal milih, asalkan kalian punya duit bisa beli tanah kan di perumahan, tanah sepetak. Oke, not make sense. Kalau di Jerman itu hampir nggak ada tanah kosong. Jadi kita nyari tanah kosong aja biar bisa dibeli aja. Namanya itu kalau di Jerman Grundstück ya, yang bisa dibeli dan sesuai dengan budget kita itu hampir nggak ada. Tanah kosongnya aja nggak ada gitu loh. Satu-satunya yang ada tanah kosong itu di daerah Sunberg. Itu jauh banget dan itu pun kita warteliste, bayangin. Jadi warteliste guys, maksudnya tuh nunggu biar bisa beli nih tanah gitu loh. Bayangin, itu kayak yang istilahnya kita tuh oke, kita punya duit nih, kita bisa beli dan sesuai budget kita, tapi tanahnya itu masih belum bisa dibeli, kita harus nunggu karena dia belum dapat izin.
Untungnya, jadi nama kita tuh paling atas, kita bisa beli, tapi sampai sekarang untungnya kita memilih beli rumah bekas dan renovasi sendiri, guys. Dan gua nggak beroyen, maksudnya gue nggak nyesel gitu loh. Itu adalah keputusan terbaik buat kita berdua. Karena apa? Aku mikirnya gini, kita mau berangkat kerja tuh PP ya, ke Sunback ke Hotskopelweg itu kira-kira 32 menit ya. Jadi 32 menit itu sekali berangkat PP sekitar, ya ambil aja 1 jam lah kira-kira. Kita mikirnya kan kalau kita hitung aja nih, kita kerja nih dari Senin sampai Jumat 5 hari. 5 hari kita kalikan 4 minggu. 4 minggu jadi 20. 20 kita kalikan ke 12. Berapa tuh sekarang? 240 hari. Kita kalikan 1 jam. Jadi waktu kalian per tahun terbuang 240 jam. Cuma di jalan doang, guys. Lu hidup pasti mikirin, oke, kita nggak mikirin cuma hin uncuruk masuk pergi PP gitu kan. Kalau bisa kita gunain waktu kita banyak buat diri kita sendiri atau lebih ke quality time, why not? Itu pemikiran pertama kenapa gua lebih milih dan prepare beli rumah bekas tapi di tengah kota, ya kan? Dan alasan kedua tuh eh, teman-teman gue kebetulan rata-rata tinggal di kota. Jadi kalau di desa kan kasihan tuh kalau mereka kalian ngunjungin gua. Gua dulu pernah tinggal di desa dan dipikir-pikir tuh kayak kasihan gitu loh. Mereka ekstra perjalanan guys naik bus 1 jam setengah ke tempat aku tinggal dulu di tempat mertua ya sekitar di desa gitu tapi deket pantai guys. Dan kayak nggak enak aja gitu. Kalau di kota kan lebih enak. Jadi kalau misalnya gue kontak-kontak temen, gue mau ketemu, mau mampir dia ke rumah atau gue mampir ke sana, lebih enak kan. Dan alasan ketiga tuh ya lebih deket supermarket, ya kan. Dan fasilitas seperti sekolah buat anak, buat saya pribadi, semuanya tuh deket. Jadi nggak perlu mobil dua, cukup mobil satu udah istilahnya cover gitu kan. Dan motor dan sepeda tuh kepake gitu loh. Kalau di desa tuh kayak naik motor tuh jauh lama gitu kan. Kalau naik sepeda, naik motor di kota tuh udah kemana-mana deket gitu. Itu alasan yang pertama guys. Alasan kedua kenapa beli rumah second karena budget kita memang pinginnya beli rumah yang kita memang mampu ya, bukan memaksa. Jadi kita pengen dong beli rumah yang memang kita bisa license, tiap bulan kita bisa bayar dan cepat lunas gitu. Alasan ketiga apa sih guys? Kenapa harus di kota dan kenapa harus rumah bekas? Selain alasan tempat, istilahnya geografis ya, kita berpikirnya nomor satu pasti geografis, kedua license, harganya itu sendiri, dan ketiga alasannya itu kenapa guys? Rumah baru tuh mahal ya, bukan? Jadi pemasahalnya Grundstück yang kosong aja kalau misalkan ada itu rebutan. Jadi satu Grundstück atau misalnya ada 10 tuh yang rebutan orangnya ribuan gitu kan, royoan. Opo royoan. Keluar bahasa Jawanya medok kan. Jadi royoan itu rebutan guys. Jadi mau beli rumah ini nih rebutan, sikut kiri sikut kanan dan rata-rata tuh yang mau beli rumah di daerah kayak Sunback atau di tempat mertuaku itu kemarin tuh ih gila sumpah. Bayangin Grundstück nih tanah kosong 500 meter persegi harganya 450 ribu. Jadi mulai dari 350 ribu sampai 450 ribu euro. Itu Grundstück tanah doang. Dan tau gak sih yang beli siapa? Orang yang tinggal di Hamburg. Why? Orang yang tinggal di Hamburg tuh kan tajir melintir, maksudnya kaya-kaya. Jadi di Jerman tuh gini guys, orang yang paling kaya tuh bukan tinggal di Munchen, bukan tinggal di Frankfurt, bukan tinggal di Berlin, Hamburg. Orang yang milioner tinggal di sono. Dan mereka tuh bela-belain beli rumah di dekat pantai. Memang udah terkenal. Ini bukan rahasia umum sih. Jadi banyak orang yang tinggal di Hamburg tuh mereka beli tanah dan rumah Ferienhaus namanya. Jadi rumah untuk berlibur ya. Di dekat pantai, jauh-jauh tinggal di Hamburg, pengen ke Kiel biar bisa nikmati pantai. Yes, bener. Jadi yang bisa beli tanah yang kayak gitu tuh orang-orang Hamburg yang memang berduit. Ya kan bayangin aja sekarang tanah doang 350 atau 450 ribu euro. Lah belum bangunannya guys. Bangunannya harga rumah sekarang tuh ya sekitaran Pilmadom ya. Maksudnya kira-kira tuh sekitar 300 ribu. Dan itu 300 ribu udah kecil banget. Maksudnya ukuran yang 100 meter persegi kali ya.
Karena gue searching kemarin rumah yang kita pingin itu start villa itu harga budget sekitar mulai dari 450 lah. Kita hitung aja tuh bangun rumah baru sama tanahnya bisa-bisa kita butuh budget sekitar hampir 1 juta euro. Tuh kita mau bangun rumah lunasnya kapan gitu kan? Maybe kalau misalkan kita nih anggenom, contoh aja kita bisa beli ya kan, terus lunasnya kapan? Maksudnya kita kan pengen punya rumah kalau kita udah di pensiun udah lunas dong, udah pasti dong. Di Jerman keuntungannya tuh guys, kita bisa cicil rumah sampai 40 tahun. Itu udah maksimal dan dikasih sama banknya 40 tahun. Tapi menurut aku pribadi standar untuk kredit rumah itu yang sehat ya, yang healthy itu sekitar 15-20. 30 tuh rata-rata orang Jerman banyak yang 30. Tapi menurut aku tuh udah grenzwertig gitu loh. Udah istilahnya yo ngoyo gitu kan. Orang kan berpikir pengen beli rumah itu kan harus bisa berpikir ke depan ya, mau kitanya tetap bisa liburan, bisa jalan-jalan. Kita kalau pengen main ke kino, ya kino apa sih bahasa Indonesianya, sinema ya, nonton bioskop masih bisa gitu kan. Oke, welcome. Kita balik lagi ke tema yang tadi. Kenapa kok beli rumah bekas? Karena rumah baru tuh mahal kalau di Jerman, guys. Tapi untungnya kalau rumah baru tuh lebih safe fix kosten ya. Jadi biaya tiap bulannya tuh lebih safety. Maksudnya lebih safety, lebih sparen. Jadi lebih gunstig. Cheaper kali ya. Jadi kalau rumah tua tuh Nachteilnya. Lah ini foto Nachteil. Jadi positif dan negatif. Jadi kalau kalian tertarik gue lanjutin dan gue berbagi infonya di next video lebih detailnya. Oke. Dan di Schleswig-Holstein tuh terkenal banget sama biaya ekstra. Jadi kalau kalian beli rumah di Jerman tuh bayar lawyer sendiri itu sekitar kalau kita bayar dulu tuh 5.000 euro guys. 5.000 euro anjir cuma buat tanda tangan doang. Biar atas nama kita nih setelah bank kita ada namanya nih suami sama saya. Nah biaya lainnya kalau kalian mau cari rumah di Jerman usahain nggak bayar makelar. Jadi kemarin kita bayar makelar hampir sekitar kalau nggak salah 2-13 ribu euro. Bener, mahal banget. Itu kalau di Indo kemarin kita beli tanah sama rumah tuh alhamdulillah nggak ada makelar, jadi aman. Terus yang paling mahal itu adalah pajak. Pajak pembelian tanah dan rumah. Bayangin berapa coba. Mahal banget. Itu kita kemarin bayar hampir 23.000 harus cash. Dan itu rasanya sumpah sakit banget. Uang sebanyak gitu cuma buat bayar pajak. Jadi nggak usah kaget guys, kenapa si negara Jerman ini kaya sekali karena memang pajaknya banyak ya mahal banget. Oke, untuk pengajuan kredit di bank kalau kalian tertarik, gue bakal share juga, tapi kayaknya nggak ada yang tertarik ya. Pada intinya gini deh, ada dua kemungkinan. Beberapa bank mereka bakal ngasih tanpa DP. Kalau bank yang kemarin aku ketemu, yang aku temuin dan memang kita kontek-kontekan, jadi gue berusaha handle dan nego harga bunga per bulan yang harus kita bayar itu aku nemuin bank tapi tetap harus bayar DP. Waktu itu kita DP kalau nggak salah 20%. Yes. Ya, hampir sama di Indonesia. Oke guys, sampai di sini aja dulu. Semoga informasi video hari ini bermanfaat buat kalian semua. Next video, komen di bawah. Thank you for watching. Gua bakal share ke kalian soal Jerman atau tentang profesi gua. Sedikit info, jadi gua tuh sekarang udah nggak jadi AI developer lagi. Gua pindah jalur ke kiri dan ke kanan. Jadi gue sekarang jadi data management, lebih tegasnya jadi data analis, ngerangkap full stack data engineer. Apa sih full stack data engineer? Jadi gue yang bertanggung jawab dari Schnittstelle, jadi dari ETL proses sampai dari awal sampai akhir gue sendirian, nggak ada timnya, sedih deh. Malah curhat ya. Terus full stack itu maksudnya dari semuanya, yang tanggung jawab saya sendiri, yes, saya sendiri semuanya. Jadi istilahnya perempuan yang bertanggung jawab semuanya yang dibutuhin lah sama si bos.
dan lebih tanggung jawab juga back end dan front end. Karena itu kenapa namanya full stack, karena tanggung jawab di belakang layar dan di depan layar. Udah. Oke guys, jangan lupa subscribe dan semoga videonya bermanfaat dan bisa memotivasi kalian ya. Oke, thank you. Bye bye.